Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 12 akan menyampaikan tentang fundamentalis agama. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Iqbal Fauzi Abadi dengan NIM 230404325. Saya Adlia Mustafa Zaidan dengan NIM 230404341. Saya Fauzan Eka Saputra dengan NIM 230404345. Perkenalkan, saya Abab Anbiah Hadi dengan NIM 23040430007. Yang pertama yakni definisi dari fundamentalisme. Fundamentalisme merupakan gejala keagamaan yang bisa lahir dari semua agama dimanapun dan kapan saja. Oleh karena itu dikenal istilah fundamentalisme Islam, fundamentalisme Hindu, fundamentalisme Kristen, dan seterusnya. Fundamentalisme adalah paham yang berjuang untuk menegakkan kembali norma-norma dan keyakinan agama tradisional untuk menghadapi sekularisme. Dalam agama Kristen sendiri, fundamentalisme muncul karena ingin membendung bahaya modernisme yang dianggap telah mengotori kesucian agama dan ingin kembali pada teks kitab suci atau Bible. Dalam perspektif Islam, fundamentalisme juga diartikan sebagai paham yang bermaksud mempertahankan ajaran dasar Islam yang sebenarnya, seperti yang dilakukan oleh Ahmad bin Hanbal, Ibnu Taimiyah yang bermaksud ingin memurnikan ajaran Islam dari segala bentuk tahayul, khurafat, dan bid'ah. Tapi perkembangan lebih lanjut kelompok fundamentalisme di atas memiliki konotasi minor dan sangat pejoratif. Bahkan dianggap sebagai kelompok garis keras yang sering bertindak irasional dan selalu dikaitkan dengan gerakan-gerakan dan revolusi. Seperti gerakan Wahabi di Saudi Arabia, Khomeini di Iran, Hasan al-Banna, Yazid Qutb di Mesir, dan seterusnya. Fundamentalisme Islam populer di kalangan Barat setelah terjadinya Revolusi Iran tahun 1979. Menurut Emarty, ada dua prinsip fundamentalisme. Pertama, memiliki prinsip perlawanan atau oposisi, yaitu perlawanan terhadap segala bentuk yang dianggap membahayakan eksistensi agama, apakah dalam bentuk modernisme, sekularisme, maupun westernisme. Kedua adalah penolakannya terhadap hermeneutika. Kelompok fundamentalis menolak sikap kritis terhadap teks dan interpretasinya. Menurut kelompok ini, teks harus dipahami dan sebagaimana adanya, karena nalar dianggap tak mampu memberikan interpretasi yang tepat terhadap teks. Oleh sebab itu, kelompok ini juga disebut tekstualis skriptualis. Selanjutnya, ada karakteristik utama dari fundamentalisme, khususnya dari agama Islam. Yang pertama, mereka beranggapan bahwa kebenaran yang sebenar-benarnya hanya ada pada teks-teks agama dan menolak pemahaman konseptual terhadap teks agama. Mereka sendiri berpendapat bahwa sesuatu yang di luar teks itu tidak benar dan mereka tidak memberikan ruang kepada pemahaman dan penafsiran selain dari mereka. Kedua, mereka menolak pluralisme dan relativisme. Bagi mereka, pluralisme sendiri merupakan produk yang salah dari pemahaman terhadap teks suci. Sedangkan relativisme merupakan pandangan yang tidak selaras dengan pandangan kaum fundamentalis. Ketiga, kaum fundamentalis menganggap dialah yang paling benar dalam menafsirkan teks agama. Mereka memonopoli kebenaran atas penafsiran teks agama. Dan yang lebih parah lagi, mereka mengklaim bahwa pendapat mereka yang paling benar dan pendapat kelompok lain adalah salah. Padahal dalam Islam sendiri perbedaan pendapat itu sudah biasa, seperti terhalnya banyak mazhab itu sendiri. Sikap inilah yang akhirnya membuat potensi terjadinya kekerasan, mereka berdalih atas nama agama atau bahkan untuk membela Islam. Keempat, gerakan fundamentalis memang selalu dihubungkan dengan intoleran, radikalisme, dan pandangan sejenisnya. Hal ini disebabkan saat fundamentalis mengambil perlawanan untuk menjaga eksistensi agama seperti bentuk modernisme atau modernitas tata nilai barat pada umumnya, mereka melakukan perlawanan tidak semuanya memilih jalan kekerasan, tetapi karena ada yang bersikap tidak sabar saat melihat yang menurut mereka penyimpangan dalam masyarakat, saat itulah mereka melakukan tindakan kekerasan atas perilaku mereka. Yang berikutnya adalah definisi fundamentalisme Islam. Fundamentalisme Islam adalah pandangan yang meyakini bahwa hukum dan ajaran Islam yang diatur dalam Al-Quran dan hadis harus diikuti secara ketat tanpa interpretasi atau adaptasi terhadap perubahan zaman. Kaum fundamentalis percaya bahwa Islam bukan hanya agama tetapi juga sistem politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang harus dijalankan secara komprehensif dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ciri-ciri dari fundamentalis Islam. Yang pertama adalah penekanan pada syariat. Contohnya, hukum penerapan hudud di beberapa negara atau wilayah seperti potong tangan untuk
pencuri yang berdasarkan hukum syariat Islam. Yang kedua, pemahaman literal terhadap teks agama. Contohnya, kelompok yang menolak penafsiran ulang ayat-ayat dalam Al-Quran mengenai peran gender berpegang teguh pada pembagian peran laki-laki dan perempuan secara literal. Yang ketiga, penolakan terhadap pengaruh Barat. Contohnya gerakan yang agama Islam sekuler atau modern yang dianggap membawa pengaruh Barat dan bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Yang keempat, pemisahan atau identitas Islam yang kuat. Yang kelima, keinginan untuk mengembalikan zaman keemasan. Contohnya, kelompok yang ingin kembali menerapkan Islam sistem kepemimpinan seperti khalifah yang mereka yakini pernah sukses di masa lalu. Yang keenam, adanya konsep kafir atau musuh Islam. Contohnya penyebutan pihak-pihak yang berbeda pandangan sebagai kafir atau musuh yang dianggap mengancam ajaran Islam, baik dari kalangan muslim maupun non-muslim. Yang ketujuh, gerakan sosial dan politik. Contohnya partai politik yang berupa mengganti undang-undang negara dengan hukum syariat dan mengadvokasi penerapan nilai-nilai Islam di pemerintahan. Yang terakhir, yang kedelapan, penggunaan simbol-simbol Islam yang kuat. Contohnya kewajiban memakai hijab bagi perempuan atau mengenakan jubah bagi laki-laki dalam bermasyarakat tertentu sebagai perlawanan terhadap pengaruh budaya Barat. Berikutnya ada salah satu contoh kasus fundamentalisme agama di Indonesia yang terkenal adalah kasus penerapan peraturan daerah atau perda syariah di beberapa wilayah seperti di Aceh. Aceh Nasional sebagai satu-satunya provinsi yang diizinkan untuk menerapkan syariat Islam dalam sistem hukumnya, sering menjadi sorotan terkait praktik fundamentalisme agama. Penerapan perda syariah di Aceh muncul sebagai hasil dari kesepakatan otonomi khusus antara pemerintah Indonesia dan Aceh setelah konflik panjang dengan gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Sebagai bagian dari penyelesaian konflik, pemerintah Indonesia memberikan izin khusus kepada Aceh untuk menjalankan hukum syariah sebagai bentuk penghormatan terhadap identitas budaya dan agama yang kuat di wilayah tersebut. Ada beberapa contoh perda syariah di Aceh termasuk pelarangan perjudian, larangan konsumsi alkohol, aturan pakaian untuk perempuan dan laki-laki, serta penerapan hukum cambuk untuk pelanggaran tertentu. Selain itu, ada aturan yang membatasi pergaulan antara pria dan wanita yang bukan muhrim. Baik, untuk selanjutnya ada karakteristik Yahudi. Yang pertama itu ada penerapan literal. Penerapan literalisme yaitu fundamentalis Yahudi cenderung menafsirkan teks-teks suci secara harfiah dan kaku, menganggap hukum-hukum agama sebagai abadi dan tidak perlu ditafsirkan ulang untuk konteks modern. Nah, jadi di sini Yahudi ini menganggap bahwa hukum-hukum yang telah tertera di teks-teks suci kitab Yahudi itu sudah abadi dan mutlak, tidak bisa diubah walaupun zaman sudah berbeda. Selanjutnya ada penolakan terhadap pluralisme. Nah, jadi mereka menolak keberagaman dan menganggap hanya ada dua tatanan masyarakat yang sesuai dengan ajaran Yahudi dan yang tidak. Jadi ketika agama-agama lain telah memunculkan teori pluralisme, yaitu keberagaman dalam beragama gitu, saya menghargai. Nah, fundamentalisme Yahudi ini muncul sebagai penolakan terhadap pluralisme. Yang ketiga ada reaksi terhadap modernitas. Fundamentalisme muncul sebagai respon terhadap perubahan sosial dan budaya yang dianggap mengancam identitas Yahudi. Jadi gerakan ini juga muncul sebagai bentuk penolakan terhadap modernitas. Yang terakhir ada kepentingan identitas. Ada penekanan kuat pada pemeliharaan identitas dan tradisi Yahudi di tengah pengaruh luar yang dianggap merusak. Jadi di tengah majunya zaman ada ada penekanan identitas gitu untuk memelihara identitas Yahudi itu dari hal-hal luar yang bisa merusak nama baik. Oke. Baik, selanjutnya untuk contoh kasus fundamentalisme agama Yahudi khususnya itu ada yang sekarang terjadi di Israel. Jadi beberapa kelompok Israel seperti pemukiman di tepi barat
mengadvokasi penerapan hukum-hukum agama Yahudi secara ketat dan menolak keberadaan negara Palestina, mengklaim tanah berdasarkan interpretasi religius. Nah, jadi itu seperti yang kita lihat sampai sekarang, bahwasannya di Israel dan Palestina itu masih terjadi seperti peperangan gitu, karena bahwa mereka Yahudi Israel itu menganggap dan mengklaim tanah yang ada di Palestina, bahwa tanah Palestina sekarang itu adalah tanah milik mereka secara religius, secara interpretasi religius di agama Yahudi, seperti itu. Selanjutnya ada dampak fundamentalisme agama. Yang pertama yaitu diskriminasi dan intoleransi. Paham ini sering memicu diskriminasi terhadap kelompok minoritas, menciptakan ketegangan sosial dan konflik di masyarakat. Yang kedua, ada kekerasan. Ada resiko meningkatnya kekerasan, baik verbal maupun fisik, terhadap individu atau kelompok yang dianggap berbeda keyakinan. Yang ketiga, ada penindasan perempuan. Perempuan seringkali menjadi korban kekerasan dan diskriminasi akibat tafsir agama mayoritas yang cenderung intoleran. Hal ini menghambat perempuan dalam berekspresi, menyampaikan pikiran, dan bergerak bebas. Dan yang keempat, ada ancaman terhadap demokrasi. Paham ini dapat merusak prinsip-prinsip demokrasi dan keberagaman, menimbulkan politik ketakutan, serta membungkam suara-suara yang berbeda. Yang terakhir ada solusi, yaitu pertama, tafsir ulang agama. Agama harus ditafsir ulang agar dapat memecahkan persoalan kemanusiaan. Misalkan kemiskinan, kelaparan, dan kerusakan lingkungan. Jika tidak, frustasi masyarakat akan terus meningkat dan membuat mereka lebih mudah menerima ajaran agama yang total dan keras. Yang kedua, ada pendidikan dan edukasi. Memberikan pemahaman yang tepat tentang ajaran agama yang benar dan tidak menyimpang dari prinsip kemanusiaan. Yang ketiga, ada promosi nilai-nilai positif. Melakukan proses nilai-nilai positif seperti toleransi, perdamaian, dan kebaikan. Jadi tokoh-tokoh agama harus hadir untuk menyebarkan nilai-nilai yang mengajak ke arah kebaikan dan toleransi. Dan yang keempat, yaitu menjauhkan politik dari agama. Memastikan bahwa agama tidak digunakan sebagai alat politik untuk memecah belah masyarakat. Elit politik harus menggunakan kekuasaannya untuk mempromosikan integrasi dan kebersamaan, bukan malah untuk memecah belah semangat persatuan.